Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, ras, serta golongan yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pada kali ini, kami akan menjelaskan makna harmoni keberagaman, permasalahan yang sering muncul akibat keberagaman, dan upaya penyelesaian. Melalui materi ini, kami harap dapat menumbuhkan sikap toleran dan menjunjung tinggi persatuan sehingga tercapai harmoni dalam keberagaman di Indonesia. Dalam menjaga keberagaman masyarakat Indonesia, diperlukan harmonisasi, baik dalam keharmonisan suku, agama, ras, antar golongan, sosial budaya, ekonomi, maupun gender sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Harmoni adalah suatu perpaduan dari berbagai bentuk yang menghasilkan keselarasan. Harmoni atau keselarasan sangat dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia yang beragam agar tetap bersatu. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan kekuatan. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mencintai dan menjunjung tinggi keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kita juga harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena keberagaman merupakan anugerah yang wajib dijaga. Lantas, bagaimana keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender di Indonesia tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, simaklah video kami tersebut. Apa sih harmoni keberagaman masyarakat itu? Harmoni dalam keberagaman bermakna keserasian dalam kekayaan sosial budaya yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Harmoni merupakan unsur penting yang harus dipertahankan dalam perbedaan. Jika tidak, perbedaan tersebut akan berbalik menjadi ancaman serta bencana bagi bangsa Indonesia. Harmoni terbagi menjadi 4. Yang pertama, harmoni keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua, harmoni keberagaman sosial budaya. Yang ketiga, harmoni keberagaman ekonomi. Dan yang keempat, harmoni keberagaman gender. Apa sih hubungan antara keberagaman masyarakat dan Bhinneka Tunggal Ika tersebut? Hal tersebut sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri atas berbagai suku, bangsa, agama, dan bahasa. Kemajemukan itu terjalin dalam satu ikatan bangsa yang utuh dan berdaulat. Artinya, seluruh warga Indonesia memiliki kewajiban menjaga keberagaman suku, agama, ras, dan golongan yang ada. Harmoni tersebut akan muncul ketika ada kerukunan dan rasa hormat antara anggota masyarakat yang berbeda. Ais, kamu tahu gak sih apa aja permasalahan keberagaman masyarakat? Tahu dong, macam-macam permasalahan keberagaman di masyarakat, yaitu yang pertama ada permasalahan sosial budaya. Masalah sosial budaya terjadi karena kesenjangan antara harapan dan realita. Masalah sosial budaya terbagi menjadi 4. Yang pertama, kenakalan remaja, yang kedua narkoba, yang ketiga pertikaian, dan yang terakhir dampak globalisasi. Kemudian ada permasalahan ekonomi dan permasalahan gender. Kalau kamu tahu nggak faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat? Masalah sosial budaya dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: faktor psikologis, faktor biologis, faktor ekonomi, dan faktor budaya. Ada pula faktor penyebab masalah ekonomi sebagai berikut: kemiskinan, sifat manusia yang selalu tidak merasa cukup, dan kurangnya lapangan pekerjaan. C. Masalah gender. Gender dapat menimbulkan sejumlah permasalahan jika tidak disikapi dengan bijak, maka akan menimbulkan perselisihan antara kaum perempuan dan laki-laki. Di balik permasalahan tersebut, ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan loh. Upaya mengatasi permasalahan keagamaan, yaitu kehidupan masyarakat yang damai tanpa permasalahan merupakan dambaan bagi setiap orang. Hampir semua negara yang berpenduduk heterogen seperti Indonesia, setiap saat dapat terjadi permasalahan yang bernuansa sara, sosial budaya, ekonomi, maupun gender. Berikut ini akan dipaparkan berbagai upaya penyelesaian masalah di Indonesia. 1. Meningkatkan kualitas kesehatan. Upaya meningkatkan kualitas kesehatan dapat ditempuh dengan cara sederhana, misalnya membiasakan olahraga, hidup sehat, dan sehat di berbagai lingkungan. 2.
meningkatkan kesejahteraan sosial. Upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dapat dilakukan dengan membangun ketahanan sosial. 3. Mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa. Upaya mendukung terpeliharanya adalah mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai, membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, dan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya. 4. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda untuk mengaktualisasikan diri. Upayanya adalah mengaktualisasikan diri segenap potensi, bakat, dan minatnya. Generasi muda diberi kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan diri mereka secara bebas dan merdeka. Kemudian B, upaya penyelesaian masalah ekonomi. Upaya penyelesaian masalah ekonomi terbagi menjadi 4. 1. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil. Dalam menyelesaikan masalah ekonomi, peranan pemerintah sangat penting. Pemerintah dapat berperan mengoreksi ketidaksempurnaan pasar, caranya dengan menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan struktur pasar yang merugikan masyarakat, serta menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar. 2. Meningkatkan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Pemerintah dapat mengembangkan sistem dana jaminan sosial melalui program pemerintah. Selain itu, pemerintah dapat menumbuhkan usaha dan kreativitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi dan yang efektif dan efisien serta sesuai undang-undang yang berlaku. 3. Mengembangkan kebijakan industri perdagangan dan investasi. Pemerintah dapat meningkatkan daya saing global dengan membuka akses yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah. Upaya tersebut dapat dilakukan secara kompetitif melalui keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta menghapus segala bentuk perlakuan diskriminasi dan dari berbagai hambatan. 4. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Pemerintah dapat menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Selain itu, pemerintah dapat memberikan bantuan fasilitas secara selektif, memberikan pendidikan dan pelatihan, memberikan informasi bisnis dan teknologi, serta menyediakan berbagai bentuk pemodalan bagi pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Kemudian C. Upaya masalah gender. Dalam upaya mengatasi bias gender, masih banyak program kegiatan yang dilakukan pemerintah, peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup, dan ekonomi. Pelaksanaan pelatihan, pendidikan, analisis gender, agar dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang gender. Mari kita jaga keberagaman di Indonesia dengan upaya-upaya yang kami sebutkan tadi. Terima kasih telah menyimak video kami, semoga memberikan manfaat dan wawasan untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.